Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Orang berkata kita tuh harus berbuat sesuatu dengan ikhlas. Apa sih makna ikhlas itu? Ikhlas itu sebenarnya bukan tanpa pamrih gitu. Ikhlas itu pamrih, tapi pamrihnya ke Allah. Pamrihnya ke Allah. Siapa sih orang yang berbuat sesuatu itu tidak berharap kebalasan? Semua di antara kita berharap balasan. Namun ada orang yang berharap balasan di dunia, ada pula orang berharap balasan di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan utama kita beriman, tujuan utama kita percaya hari akhir, karena ketika seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, otomatis orientasi mereka adalah hari akhir. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surah Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Ini bukti bahwa orang berbagi itu berharap balasan gak apa-apa. Tapi minta balasannya sama Allah, bukan sama manusia. Perumpamaan orang yang memberikan nafkah, berbagi itu kamatsali habbah. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbul. Dari sebiji itu mereka tanam, maka tumbuhlah tujuh tangkai. Dari 7 tangkai tersebut ada 100 lagi cabangnya. Maka subhanallah 700 kali lipat, itu hitung-hitungan. Namun kita hitung-hitungannya jangan hitung-hitungan dunia saja. Kita pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan ayatnya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berbagi, menafkahkan hartanya, syaratnya berbagi itu bukan hanya tanpa pamrih. Satu syaratnya, la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Jangan pernah engkau ketika berbagi engkau mengikutkan dengan manna wala adha. Apa itu mannan wala adha? Mannan tuh nyebut-nyebut. Adha itu menyakiti perasaan. Ya, manna wala adha itu menyakiti perasaan si penerima dengan cara menyebut-nyebut kebaikannya. Ayolah, lo juga sukses gara-gara gue kali. Ayolah, waktu lo kuliah dulu lo numpang di tempat gue. Ayolah, itu kan dia kan sukses gara-gara gue dulu tuh. Nah, subhanallah, menyebut-nyebut kebaikannya sehingga menyakiti perasaan orang lain. Ya, bahkan banyak juga orang tersinggung ketika dikasih sumbangan harus difoto dulu, harus di video dulu. La yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Demi konten kita kadang-kadang menyakiti perasaan orang lain yang disumbang gitu. Jadi kalau nggak diizinkan jangan pernah mengambil gambar dari orang-orang yang kita kasih. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika berbagi apa kata Al-Quran? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu, pahala berbagimu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang lain dan juga merendahkan martabat orang lain, menjatuhkan martabat. Pernah lihat ini enggak sih teman-teman sekalian, pemirsa Tempo? Kita ngadain santunan anak yatim tuh di rumah-rumah orang kaya biasanya. Ayo ya anak yatim baris sebelah kanan, ya duafa sebelah kiri. Kira-kira bagaimana perasaan mereka dibarisin kayak gitu tuh. Dipisah dengan tamu-tamu undangan VIP lah, tamu-tamu pejabat lah, tamu-tamu inilah. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu sebenarnya. Menyantuni anak yatim itu engkau datang ke tempat mereka, bahagiakan mereka, ajak mereka ke mall jalan tuh, beliin mainan. Jangan dibawa ke rumah suruh doakan kita, dibayar, dikasih amplop segala macam, nasinya dikotakin seperti itu, terus pejabat-pejabat prasmanan. Itu kan tidak memuliakan anak yatim. Bagaimana bayangin perasaan mereka ketika disuruh baris. Ayo anak yatim sebelah kanan, ayo anak yatim baris, ayo maju nak, maju. Itu kan bisa saja dalam hati mereka, gue juga gak mau kali jadi anak yatim. Gue terpaksa kali ada di sini karena orang tua gue udah meninggal dunia. Kita bayangkan bagaimana perasaan orang yang menerima sumbangan kita. Ya walaupun tidak semuanya tersinggung gitu ya. Jadi buat pengurus anak yatim, untuk teman-teman sekalian yang mau mengadakan acara charity,
minta izinlah dan usahakan ketika kita berbagi itu tidak merendahkan martabat orang lain, tetap memanusiakan manusia. Dan apalagi kata Al-Qur'an, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dan jangan seperti orang yang riya kepada manusia. Jadi pamrihnya kepada manusia. Kalau pamrihnya kepada Allah, it's okay. Karena itu memang yang kita kejar. Ngapain sih kita berbagi? Ya biar Allah gantiin nanti di akhirat gitu. Kita kan gak pernah tahu sedekah kita yang mana yang mengantarkan kita ke surga. Kita gak pernah tahu apakah sedekah kita yang 2.000 rupiah atau sedekah kita yang 1 juta. Yang mana yang lebih ikhlas diantaranya, yang mana yang ternyata membuat Allah ridho, itu yang membuat kita masuk surga. Kenapa kalau orang pamrih, kebaikan yang pamrih tadi, kalladzi yunfiqu malahu ri'an nasi wa la yu'minu bil yawmil akhir, famathaluhu kamathali safwan. Pamrih itu seperti kebaikan, batu yang besar lagi licin, ya. Kamathali safwan alaihi turab, ada tanah kering di atasnya. Fa asabahu wabil, maka turunlah hujan yang deras, ya. Maka fatarakahu solda, bersih licin kembali batu tersebut. Itu bagaikan orang yang menyumbang, ketika dia menyumbang tapi niatnya pamrih. Kalau dia niatnya pamrih, ingin balasan di dunia, maka bagaikan sumbangannya itu tadi, tanah yang ada di atas batu yang licin, lalu datanglah pamrih tersebut seperti hujan, habis itu tanah, nggak kelihatan lagi, licin kembali si batu tadi, nothing, kosong, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena riya'an nas, ingin dilihat oleh manusia, ingin balasan daripada manusia, padahal kita maunya balasan dari Allah. Tenang, kalau Allah yang udah balesin, bukan hanya Allah balesin di akhirat, tapi Allah juga balaskan di dunia. Boleh nggak sih orang Islam itu, orang beriman itu bahagia di dunia? Boleh banget, kan ada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku minta kebaikan dunia. Bukan berarti orang beriman, orang Islam itu harus akhirat mulu. Enggak juga. Kita harus sukses dunia. Dan kita minta sama Allah sukses dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang salah adalah ketika yang harusnya amal akhirat berubah menjadi amal dunia karena adanya pamrih. Semoga kita terlepas daripada sifat berbagi dengan pamrih ini dan kita semakin ikhlas dan tulus lagi ketika kita berbagi kebaikan. Boleh pamrih tapi pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ingin dilihat tapi ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat oleh manusia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.